Brother, where we gonna go? Jakarta. Okay. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Daftar 25 pemain timnas Indonesia kontra Brunei, Shane Patinama masuk, Ivar Jenner absen. Timnas Indonesia akan menjalani laga home and away melawan Brunei pada 12 dan 17 Oktober. Laga leg pertama berlangsung di Indonesia dan leg kedua di Bandar Seri Begawan. Meski hanya melawan tim yang peringkat FIFA jauh di bawah Indonesia, PSSI merilis daftar 25 pemain timnas yang biasa jadi andalan pelatih Shin Tae-yong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei Darussalam. Dalam daftar 25 pemain tersebut, 3 kiper yang dipilih adalah Nadeo Argawinata, Syahrul Trisna, dan Hernando Ari. Ini adalah komposisi terbaik penjaga gawang yang dipanggil Shin sejak tahun lalu. Untuk lini pertahanan, Shin memanggil banyak pemain. Bahkan semua pemain diaspora yang berkiprah di luar negeri turut dipanggil. Shane Patinama yang sebelumnya absen juga dipanggil. Untuk lini tengah, nama-nama yang biasa dipanggil Shin Campbell dipanggil. Yang menarik, tidak terdapat nama Ivar Jenner. Sebelumnya Jenner jadi andalan di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Kemudian untuk lini depan ada 7 nama yang dipanggil. Ini juga komposisi terbaik, gabungan antara Timnas Indonesia dan U23. Tak ada nama kejutan dalam daftar penyerang ini. Ramadan Sananta yang sebelumnya fokus di U23 juga dipanggil. Bahkan Dimas yang sempat mengalami cedera juga dipanggil oleh Shin. Rafael Struijk tak luput dari panggilan. Dari daftar panggil ini, Persib Bandung menjadi penyumbang pemain paling banyak, yakni sebanyak 3 pemain. Diikuti Persikabo, Dewa United, dan Persija Jakarta sebanyak 2 pemain. Sementara Ivar Jenner tidak dipanggil lantaran mengalami cedera saat memperkuat. Perasaan Ivar Jenner usai tidak dipanggil ke Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Brunei. Pasalnya, Ivar Jenner kini tengah dibekap cedera yang didapat saat membela Jong FC Utrecht. Melalui Instastory Instagram pribadinya, Ivar Jenner mengungkapkan perasaannya lantaran harus melewati laga Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam. Pemain berusia 19 tahun tersebut nampak kecewa. Ivar Jenner berharap di kesempatan lain bisa kembali berjuang bersama Timnas Indonesia. Segera kembali, pulih dan bisa membela Timnas Indonesia, kata Ivar Jenner, Selasa, 3 Oktober 2023. Sampai jumpa lagi, kata pemain kelahiran Belanda itu yang diakhiri emoji hati. Awalnya, Ivar Jenner masuk dalam rencana 26 pemain yang dipanggil pelatih Shin Tae-yong. Rencana 25 pemain dari rencana awal 26 pemain yang dipanggil, kata asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, karena ada 1 pemain yang cedera, sambung Nova Arianto kepada Bola Sport. Senin, 2 Oktober 2023. Saat itu, Nova Arianto masih enggan membeberkan siapa pemain cedera yang dimaksud. Ditunggu ya update-nya, tutur mantan pemain Persib tersebut. Nova menambahkan, pemusatan latihan, TC, Timnas Indonesia akan mulai dihelat pada 9 Oktober mendatang. Rencana tanggal 9, TC mulai digelar, kata Nova Arianto. Semula, TC skuad Garuda berlangsung di Palembang, Sumatera Selatan. Mengingat, Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, GSJ, Palembang, sempat ditunjuk PSSI menjadi venue leg pertama Timnas Indonesia versus Brunei, akan tetapi, Palembang kini masih diselimuti kabut asap imbas kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Maka dari itu, lokasi pertandingan terpaksa dipindahkan ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Dengan demikian, TC Timnas Indonesia menyesuaikan venue pertandingan. Laga Timnas Indonesia versus Brunei di SUGBK berlangsung, Kamis, 12 Oktober 2023.
Sementara pada leg keduanya, giliran timnas Indonesia bertandang ke markas Brunei Darussalam. Brunei Darussalam menjamu timnas Indonesia di Sultan Hassanal Bolkiah Stadium, Bandar Seri Begawan, Selasa, 17 Oktober 2023. Jika sukses menaklukkan Brunei Darussalam, timnas Indonesia akan melaju ke ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan tergabung di grup F. Persiapan menuju Piala Asia, radar naturalisasi dari pemain keturunan Indonesia jadi kian kencang. Banyak pecinta Indonesia yang penasaran tentang siapa skuad naturalisasi yang dipinang oleh PSSI. Belakangan isu soal naturalisasi kembali menguat. Banyak netizen yang menyinggung soal salah satu pemain grade A yang ternyata punya darah Jawa tulen. Siapa lagi jika bukan Ian Maatsen? Diketahui, pemain berdarah Jawa ini kini bahkan menjadi skuad utama salah satu klub terbesar Liga Inggris, Chelsea FC. Dilansir dari Suara Sumatera, Ian Maatsen bahkan menyumbangkan 2 gol dari total 5 gol yang dikoleksi Chelsea pada laga tersebut. Sontak, performa epiknya pun mencuri perhatian. Tidak heran jika harga pasarnya mencapai Rp208,58 miliar, atas performanya yang gemilang inilah, banyak yang berharap bahwa Ian Maatsen bisa menjalani naturalisasi dan membela timnas Indonesia. Sebagai informasi, garis keturunan Ian Maatsen sendiri adalah Belanda Suriname Indonesia. Suriname merupakan salah satu negara yang erat kaitannya dengan etnis Jawa. Oleh sebab itu, Ian masih mengantongi darah Jawa. Meski memiliki darah Jawa hingga penampilannya yang gemilang, Ian ternyata tidak masuk dalam radar naturalisasi PSSI. Kenapa gak coba rekrut Ian Maatsen coba dari Chelsea? Siapa tahu mimpi dia main di timnas Indonesia. Tapi belum terjangkau PSSI, tulis Reza MFR1 di akun Twitter, X. Sementara itu, diketahui Ian kini memegang kebangsaan Belanda. Ia pun masuk dalam daftar timnas Belanda U21. Besar kemungkinan hal ini yang membuatnya tidak masuk dalam radar naturalisasi PSSI. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyebut PSSI membuka kemungkinan berkomunikasi dengan kiper Inter Milan keturunan Indonesia Emil Audero Mulyadi. Dia meminta pencinta sepak bola Indonesia bersabar. Emil Audero kembali jadi perbincangan usai PSSI membuka peluang menaturalisasi pemain di posisi kiper. Emil jadi pemain yang disebut cocok jika PSSI membutuhkan kiper naturalisasi. Arya mengaku memang ada rencana berkomunikasi dengan Emil dan beberapa pemain keturunan lainnya untuk diproses naturalisasi. Namun, dia enggan menyebutkan secara gamblang rencana itu. Yang pasti ada beberapa yang kami lihat. Akan tetapi, soal komunikasi tunggu tanggal mainnya, ucap Arya di Jakarta, Minggu, 1 Oktober 2023. Arya mengatakan jika nanti timnas Indonesia memang butuh sosok kiper elit, Emil akan dipertimbangkan. Namun Arya belum bisa menjamin 100% proses naturalisasi berjalan mulus. Ingat lo kemarin kasusnya Shane Patinama, dia sampai 3 kali ke sini dan tidak jalan prosesnya. Jadi, kami tidak janji. Kalau Ivar Jenner dan sebagainya, itu cuma 2 kali ke sini. Itu pun setelah Ami pastikan semua. Jadi, setelah pasti baru orangnya datang, katanya. Arya kembali memastikan bahwa terkait Emil Audero masih harus dipastikan lagi ke depan. Pasalnya, dia harus menunggu keputusan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Jadi, kami gak mau janji-janji nanti akhirnya, gak jadi. Kan banyak banget nih masukan. Belum tentu gitu, karena bisa saja pelatih gak butuh, terus gimana, ujarnya. Akhirnya ada striker Eropa keturunan Indonesia yang mau gabung timnas, sosoknya diungkap pengamat ini. Gelombang pemain keturunan Indonesia di Eropa yang berminat untuk membela timnas Garuda semakin deras dari hari ke hari. Terbaru, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku siap mendatangkan pemain di posisi striker atau penyerang. Sejauh ini PSSI sudah dinilai berhasil mendatangkan sejumlah pemain keturunan yang meniti karir di Eropa untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Namun kebanyakan berposisi di lini belakang. Pengamat sepak bola Indonesia Roni Patinasarani juga membenarkan bahwa pemain belakang sementara komposisinya sudah penuh.
Walaupun memang dalam tanda kutip seakan mungkin didorong, dipaksakan untuk bermain sebagai sedang gelandang bertahan tapi opsi di belakang itu penuh, dikutip dari YouTube resminya, Senin, 2 Oktober 2023. Kebutuhan akan pemain depan terbilang cukup mendesak, lanjut, mengingat tim senior Indonesia lolos ke Piala Asia, begitu juga dengan tim U23. Terdekat tim senior akan menghadapi Brunei Darussalam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga home akan digelar pada 12 Oktober 2023 di Indonesia, sementara laga away di Brunei pada tanggal 17 Oktober 2023. Sosok striker Eropa yang dikabarkan merapat ke timnas Indonesia memastikan bahwa PSSI tengah bergerak mencari sosok striker itu. Ada semacam operasi sunyi senyap yang dilakukan. Dan bisa ada kejutan siapa pemainnya, saya tidak bisa memaksakan itu. Tapi ini menjadi rahasia dan terus dibidik karena mengatakan akan diupayakan, terangnya. Adapun nama yang santer muncul adalah Jay Itzes, seorang gelandang keturunan Indonesia, Belanda. Ia kini bermain di Liga Italia Serie B untuk Venezia FC. Selain itu ada pula nama Ragnar Oratmangoen, striker muda berusia 25 tahun yang kini bermain untuk Fortuna Sittard di kasta tertinggi Liga Belanda. Kesuksesan PSSI mendatangkan Ivar Jenner dan Rafael Struijk diharapkan bisa terulang, sehingga Shin Tae-yong bisa percaya diri untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia maupun Piala Asia. PSSI kebut proses naturalisasi Jay Itzes untuk bela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. PSSI sudah bertemu dengan calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Jay Itzes, pada Rabu, 6 September 2023. Federasi Sepak Bola Indonesia itu langsung bergerak cepat agar Itzes bisa membela skuad Garuda di Piala Asia 2023. Itzes merupakan bek tangguh asal Belanda yang memperkuat klub Serie B Liga Italia, Venezia. Kedatangan pemain berusia 23 tahun itu ke Indonesia untuk menjalani proses administrasi supaya bisa membela timnas Indonesia di sejumlah ajang, salah satunya Piala Asia 2023. Piala Asia 2023 akan digelar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024 di Qatar. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. PSSI masih punya waktu 4 bulan ke depan untuk mengurusi perpindahan warga negara Itzes dari Belanda ke Indonesia. Itzes pun akan melakukan serangkaian proses administrasi sebelum diambil sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kami kejar, kata anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, kepada awak media termasuk bolasport.com, Rabu, 6 September 2023.